Wilujeng Sumping. Apa kabar nih bagi pejuang jalanan? Di sini saya dengan Maya dan di sebelah saya ada Hamdan alias Minho. Oke. Dengan Bapak Hamdan Minho. Di channel ini kita akan membahas tentang kehidupan pejuang jalanan yang berprofesi sebagai kurir. Dan kebetulan di sini ada Bapak Hamdan yang profesinya sehari-hari juga adalah sebagai kurir yang mengantarkan paket. Paket itu bisa berupa apa aja, bisa dari makanan sampai dokumen, kecuali makhluk hidup ya. Bapak ini tidak mengantarkan makhluk hidup, hanya mengantarkan barang saja. Oke, sekarang boleh Bapak Hamdan perkenalkan diri dulu. Terima kasih Ibu Maya. Perkenalkan, nama saya Minho. Minho salah. Hamdan alias Minho. Ya, yang sama-sama gantengnya lah. Dia kembaran saya. Jangan iri. Oke. Sekarang saya kerja sebagai kurir, Bu. Ya, itu rata-rata banyaknya makanan karena menitik beratkannya untuk UKM. Untuk UKM dan saling membantu agar UKM itu bisa meningkat lagi lah penjualannya. Rata-rata makanan. Minuman, tapi bukan minuman yang emang dilarang. Lagi obat-obatan, narkoba kayak gitu. Ada satu lagi yang saya nggak bisa kirim itu. Apa itu? Kirim santet. Itu nggak bisa, saya nggak bisa. Tidak diperkenankan ya, ilegal. Oke. Karena Pak Hamdan, saya mau tanya nih, enjoy nggak sih berprofesi sebagai kurir, berada di jalanan, panas, kena hujan, enjoy nggak sih? Kalau disebut enjoy, tergantung ya Bu ya. Tergantung segimana orangnya, dia mau menikmati atau tidak. Soalnya kan pasti sebagai kurir itu ada yang mandangnya derajatnya di bawah. Benar. Jadi kayak kita sebagai kurir itu jadi kayak pembantu, padahal bukan. Kayak supir pribadi ya, biasanya kadang-kadang orang banyak berprasangka seperti itu. Ya, terus? Soalnya kan nggak enak lah, kayak misalnya datang ke ngirim ke satu rumah, pas datang ke rumah itu pagarnya ngebuka, ya langsung masuk gitu. Pas udah ada keluar yang punya rumahnya, malah disuruh tutup pintunya sambil kayak nyuruhnya tuh kayak nyuruh ke pembantu gitu. Ada pernah nemuin kayak gitu Pak? Oh sering Bu, sering. Tapi ya di bawah kalem lah, di bawah baper lah ya. Kecuali kalau misalnya emang ada yang agak enak banget gitu sampai ke nginjak harga diri, mungkin dilawan. Tapi kebetulan yang mau dilawan suka langsung minta maaf duluan. Oke. Iya. Jadi enjoy atau enggaknya itu berarti tergantung dari diri masing-masing ya. Iya. Kalau misalnya dibawa enjoy aja ya berarti enjoy aja. Kalau emang misalnya udah nggak enjoy ya berarti ya mau sampai kapanpun nggak akan enjoy kerjaannya. Nah sekarang saya mau tanya nih, suka dukanya. Kita tanya yang nggak enaknya dulu deh. Biasanya apa sih yang kira-kira tuh yang bikin, misalnya Pak Hamdan mau nganterin paket nih, apa sih yang kadang-kadang tuh suka bikin kesel gitu? Apa sih gitu loh? Yang suka bikin kesel tuh sebenarnya sebenarnya hal sepele gitu ya. Kayak misalnya alamat kurang jelas, itu kan jadi susah ke kurirnya. Makanya kalau bisa ngasih alamat tuh, nomor jalannya apa, nomor rumahnya berapa, RT RW, terus sampai kalau misalnya kalau bisa sih kelurahan kecamatan, bisa jadi ada beberapa tempat. Kayak misalnya sekarang kan di Kota Bandung, Sukasari di Kota Bandung ada, di Sumedang pun ada. Kayak gitu, jadi kan biar nggak nyasar lah. Terus ada lagi kalau yang pas datang ke rumah yang dituju itu nggak ada bel, terus nggak tahu harus gimana. Kayak gitu itu susah. Kalau misalnya ada yang kayak gitu Bu ya, ada rumahnya ada bel, tapi belnya itu di dalam pagar, nggak kelihatan gitu, atau kelihatan itu ada di dalam pagar, jadi tembok rumahnya yang di dalam pagarnya dikunci. Terus mau mencet belnya gimana?
Itu kan Ya, benar. bingung Bu ya. Ya. Nah kayak gitu sih, itu hal sepele, apalagi saat kalau misalnya sampai nunggu lama gitu diteleponin nggak diangkat, padahal udah dikasih tahu kalau saya tuh kurir mau ngirim pesanannya. Jadi kan bukan anggapnya saya ini bukan DC gitu. Jadi nggak usah takut lah Ya. kalau misalnya udah dikenalin. Dan emang kan kalau sekarang ada lagi yang katanya modus yang mau kirim paket lewat WA dulu di chat, padahal dia cuman disebutnya ngasih umpan aja Iya. buat Ngirim aplikasi ya. kayak Itu gitu. hati-hati ya guys kalau misalnya ini buat yang pemakai jasa kurir nih. Pokoknya kalau udah ada yang kirim pakai APK mendingan gak usah dibuka-buka gitu loh. Itu seperti Bapak Hamdan bilang, itu sekarang modus penipuan memang banyak banget sekali ya. Oke, lanjut Pak Hamdan. Ya, barusan suara kurir lewat, kurirnya pakai motor moge bareng iklan. Itu yang nggak enaknya lah ya, kalau nggak enaknya. Nah sekarang kalau enaknya nih apa nih? Apa misalnya dikasih tips atau ramah atau gimana gitu loh, coba. Mungkin yang suka rata-rata orang pasti kasih tip itu seneng lah, Pasti, siapapun pasti, pasti seneng. pasti. Tapi kalau buat saya pribadi, sebenarnya ketika diterima itu minimal senyum lah, nggak apa-apa nggak bilang makasih, yang penting senyum aja. Soalnya kan jadi udah capek-capek kita datang misalnya nyari ke tempat yang ditujunya, dikasih senyuman aja udah enak. Wes. Udah terbatin. Apalagi kalau cewek ya senyum Oh. manis, wah langsung terbaik. Cantik terus lagi aja kenalan. Iya, waduh. Wah, Bu, bahaya itu. Bahaya nih, bahaya. Oke, terus apa lagi nih sukanya nih? Sukanya ya kalau misalnya sekarang karena area jangkauannya lebih luas, jadi lebih banyak jalan yang saya tahu lah, banyak jalan yang saya tahu, termasuk jalan-jalan tikusnya di Kota Bandung lah, Kota Bandung. Oke, berarti Pak Hamdan itu setiap hari berarti ya melakukan pengiriman ya. Kalau setiap hari itu areanya Pak Hamdan itu sendiri itu di mana sih? Apakah biasanya kan suka ada yang satu kecamatan doang, terus mungkin melebar jadi satu kelurahan doang. Nah, Pak Hamdan ini areanya di mana nih? Ya, karena ini masih baru Bu ya. Jadi areanya memang satu Kota Bandung, tapi di dalam meskipun satu Kota Bandung, kita nggak keliling satu Kota Bandung. Jadi memang udah dibagi beberapa armada. Kalau misalnya dia ke bagian area timur, ya di timur terus. Oh gitu. Jadi nggak akan mungkin kalau misalnya itu dari timur, selatan, Oh nggak keliling gitu ya? Utara, barat. Jadi Lumayan nggak juga ya kalau misalnya kelilingan. Tapi pernah nggak sih dapat rute yang mengharuskan Bapak Hamdan itu keliling? Oh pernah banget Bu. Pernah Waktu itu banget ya? pernah banget. Oke. Jadi emang kerasa capek. Kerasa capek. Makanya yang waktu itu teh jadi pengalaman lah. Jadi pengalaman gimana supaya armada tuh nggak terlalu capek dan nggak banyak kebuang waktu sama ngebuang bensin. Ya. Ya, gitu. Apalagi kan sekarang kan bensinnya udah mulai naik lagi. Yes. Ceritain deh pengalaman lucunya Bapak Hamdan nih pada saat lagi mengantarkan paket-paket yang harus diantar. Kalau misalnya pas nganterin paket, kalau misalnya yang barusan mungkin rata-rata sama Bu ya, rata-rata sama. Paling kalau kayak keluhannya pas di jalan karena area luas, kayak ojol lah, area kan luas Bu ya, nggak dibagi per area. Jadi pasti aja kayak nemu hujan, Ya. udah gitu banjir, macet, mau baik lagi jauh, mau muter balik percuma. Itu yang rata-rata pasti kayak gitu. Kalau misalnya yang areanya luas, apalagi kan ada beberapa titik yang emang kalau misalnya pas hujan gede itu macet karena banjir. Banjir ya. Oke. Nah kalau misalnya yang kejadian-kejadian lucu, Apa sih, pengen tahu deh. Pasti ada lah ya. Pasti ada deh pengalaman lucunya di jalan tuh apa gitu. Atau enggak pada saat kasih paket ke penerimanya tuh ada kejadian lucu, apalah. nggak tahu sih Bu ya. Kalau buat saya nggak tahu lucu, nggak tahu malu gitu. Kayaknya kalau buat saya pribadi malu Bu. Oke. Malu. Jadi
udah ngirim nih datang ke rumah, misalnya nomornya nomor 21 rumah itu. Saya padahal di alamatnya itu nomor 23. Saya mencet bel nomor rumah 21. Pas saya udah pencet mau ke rumah mau kirim paket buat Bapak A. Nggak ada, tapi rumahnya nomor 21 kata saya. Nggak ada nama itu, coba lihat lagi di aplikasi. Pas dilihat, oh iya maaf salah. Kayak gitu. Emang jadi udah beberapa kali pasti salah rumah wae gitu. Ada kalau saya kan emang ada kaburnya juga gitu. Kalau misalnya namanya udah buru-buru kabur gitu nggak minta maaf dan kayak gitu yang punten ya. Jangan dicontoh ya, harus tetap minta maaf ya. Karena biasanya kalau misalnya kayak gitu udah capek otaknya, udah capek badannya, udah capek jadi sampai salah rumah kayak gitu. Terus ada juga yang rumahnya masuk ke gang kecil, jadi udah ngasih pas ngebalik ini kan masih pasti biasanya helm nggak dibuka Bu ya. Jadi pas balik badan kejedot sama tiang karena nggak fokus ke situ gitu. Ya kalau misalnya pas kelihatan sama yang punya rumah malu. Iya benar. Kita nggak kirim paket salah rumah. Jadi misalnya nih ngelihat blog apa, tapi kamu mikirnya oh ini udah benar blog ini sampai akhirnya salah. Pernah nggak? Pernah. Itu kenapa tuh? Mungkin karena udah capek atau gimana ya? Ada yang karena udah capek, tapi emang karena dari paketnya itu sendiri kurang lengkap. Kayak misalnya RT RW itu ngaruh. Kalau misalnya di Google Map itu kan ngebuka, nggak kadang ada yang nggak pakai RT RW. Jadi kalau misalnya searching juga belum tentu. Jadi langsung aja nembak ke situ. Kalau nggak misalnya di Google Mapnya lebih dari satu titiknya, jadi aja. Ya, jadi salah rumah. Apalagi bukan ada Bu, yang ininya teh kalau misalnya yang nggak biasa pesan gitu. Namanya kan juga ada yang aneh, kayak kalau biasanya kan kalau misalnya saya dipaketkan namanya Hamdan, tapi kan misalnya ini ada Power Ranger merah, Ranger pink. Suka ada begitu ya? Suka ada Bu, suka ada. Makanya suka bingung gitu. Pasti kan kalau misalnya si orang yang pesannya lagi nggak ada di rumah, di situ ada orang tuanya, pasti kan bilangnya di sini nggak ada nama Ranger merah gitu. Nah gitu. Kecuali kalau misalnya si yang pesannya udah bilang dulu sama yang di rumah. Nah, apalagi kan kalau misalnya alamatnya kurang jelas, udah gitu nanya ke orang sekitar, apalagi ke RT RW, ke RT aja ke ketua RT, nggak akan ada Bu. Ranger merah ya. Sekarang gimana kondisi fisik Pak Hamdan sendiri? Maksudnya pasti kan capek banget nih di jalan, ya kan? Gimana caranya Pak Hamdan itu untuk tetap fit? Itu mungkin Pak Hamdan bisa kasih masukan. Jadi biar pejuang jalanan yang lain tuh bisa, oh iya memang kesehatan badan itu sangat diperlukan, apalagi kita yang semua seharian berada di jalanan mungkin dari pagi sampai sore, ya kan? Jadi mungkin Pak Hamdan bisa kasih tips gimana cara menjaga kesehatan, kebugaran tubuh untuk tetap bisa mengantarkan paket itu sampai tujuan. Yang paling penting kan emang meskipun disebutnya kita kerja karena butuh uang, karena uang itu buat beli makan, tapi yang paling penting itu kan kesehatan. Maka dari itu ya usahain lah pagi-pagi sarapan dulu minimal 2 kali aja makan. Soalnya kata bapak saya, itu kan saya juga sempat dulu sakit tipes pas lagi waktu awalan sakit tipes sampai dirawat di rumah sakit. Bapak saya bilang yang penting perut kenyang, kalau perut kenyang gak bakal sakit gitu. Jadi intinya mah jangan sampai kosong aja perut. Gitu. Apalagi yang punya sakit mah ya, apalagi yang punya sakit mah, sakit lambung ya, tetap harus makan, harus diisi dikit-dikit juga. Oke, terus lanjut. Terus selain itu juga, emang kan ada yang bilang vitamin gitu, tapi kalau misalnya dikasih vitamin gak makan, percuma. Iya benar. Percuma gitu. Mungkin kalau misalnya waktu di Amerika Bu ya, kan biasanya burger, karena sekarang di Indonesia ya jadi kebiasaan nasi gitu. Tempe ya, tempe tahu proteinnya banyak ya. Oke. Jengkol, wah paling suka nggak sih Pak Hamdan tuh misalnya bawa bekal gitu loh, maksudnya udah tahu nih besok bakalan seharian lah celah gitu ya, terus
bawa bekal lah gitu. Buat misalnya di jalan atau gimana, daripada jajan mendingan bawa bekal dari rumah atau disiapin sama istri. Ya kan, bekalnya, minumnya, makanannya segala macam. Ini enggak. Kalau saya mah enggak, Bu, enggak pernah bawa bekal. Karena kan udah dari kecilnya emang nggak dibiasain itu. Terus ya hitung-hitung berbagi sama orang yang lagi jualan di jalan lah, gitu, berbagi. Bukannya punya uang nggak tau gaji gede ya, Bu ya, enggak. Tapi emang karena udah nggak biasa bawa bekal. Jadi udah lebih terbiasa, ya udah deh gue jajan aja di luar gitu kan, sembari membantu yang si penjualnya itu untuk ini. Oke. Jadi kalau misalnya nih bagi pejuang jalanan nih yang ada, kalian bawa bekal apa enggak nih? Coba boleh komennya di bawah. Entah bawa bekal siapin sendiri atau dibekelin istri, ya kan? Entah kopi, teh, roti atau apa, bisa komen. Ya. Oke. Tapi nggak usah dibekal juga istrinya tuh kalau misalnya pas lagi ngirim gitu. Soalnya ada yang dikawal gitu sama istrinya, nggak tahu ketakutan. Suka ada. Istrinya ngikut di belakang. Iya. Gitu. Iya. Terus barang-barangnya gimana? Yang jadi dibawa kan, gitu. Jadi kan emang nggak banyak. Kalau saya kan pakai tas gitu, pakai tas kan emang nggak bisa ngebonceng siapapun, mau selingkuh juga nggak bisa. Jadi biasanya yang cuma di tas di depan, kalau nggak cuma digantung gitu. Itu biasanya pernah beberapa kali lihat, dikawal. Coba deh istri-istri, jangan pada gitu. Percayain aja, orang cuma mau ngantar paket kok, bukan ngantar perempuan lain, Nah kalau misalnya Pak Hamdan sendiri, istrinya gimana nih? Maksudnya apakah yang mau ikut juga atau gimana? Apa cuek aja ya, percaya aja sama suami gue lah gitu. Cuek, Bu. Cuek. Udah mau ikut juga mau gimana? Tas gede nggak bisa dibonceng. Udah gitu kan istri kerja juga. Oh iya. Jadi nggak bisa ikut. Lah ya. Iya. Jadi bisa full fokus ya ke pengiriman. Oke, sekarang juga yang mesti kita ingatin nih ke para pejuang jalanan nih, yang profesinya kurir. Sekarang kalian coba deh, semua itu berawal dari diri sendiri. Kalau misalnya kalian sendiri yang tahu badan kalian tuh ngerasanya udah sampai mana, gitu ya. Kalian tahu. Jadi kalau misalnya udah rasa nggak kuat, istirahat deh. Makan banyak, minum vitamin kalau perlu ya. Sebenarnya makan juga cukup ya. Maksudnya vitamin juga nggak usah vitamin suplemen yang harganya ratus ribu, cukup aja beli buah, ya kan? Justru itu lebih enak lagi kan. Dicapain pasnya aja sih pasti. Pernah nggak sih Bapak waktu nganterin paket itu tiba-tiba misalnya motornya rusak atau ban bocor atau apa ada nggak sih kendala-kendala kecil seperti itu, atau misalnya pengen ke toilet atau gimana gitu loh? Coba ini kayaknya agak lucu juga, pasti cerita lucu sih. Sebenarnya bukan pernah, Bu ya, tapi sering kayak kalau saya kan itu perutnya yang bermasalah. Jadi pas lagi ngirim tiba-tiba sakit perut banget. Kalau orang hamil udah bukaan yang terakhir lah, pokoknya udah nggak kuat banget lah. Udah di ujung tanduk. Udah di ujung tanduk. Antara mikirnya teh ini harus ngirim dulu atau ke WC dulu. Tapi kan kalau misalnya kayak saya di areanya sekota Bandung ngarapnya, pasti harus nyari antara SPBU, saya nggak mau ke masjid. Kenapa saya nggak mau ke masjid? Saya malu gitu. Malunya kenapa? Masjid kan buat tempat ibadah, tempat sholat. Masa saya ke masjid cuma buat air aja? Saya malu gitu, makanya mendingan ke SPBU. Kayak kalau misalnya udah kayak gitu, mulutnya banget, ya ke SPBU ngantri lagi, Bu. Itu yang saya suka nggak kuat gitu. Nah, tapi kalau misalnya lagi ke SPBU itu barang-barangnya gimana? Kalau misalnya masih ada nih, gitu. Takut nggak sih? Kan pernah juga tuh sempet viral juga kan, kalau nggak salah si kurir lagi nganterin paket, apalagi sholat atau lagi gimana, terus tiba-tiba tuh digondol tuh barang-barang. Nah, gitu. Apa gimana tuh Pak Hamdan menyiasati supaya
ini barang-barang kiriman nih aman gitu. Iya. Jadi pas datangnya itu usahain yang di situ ada orang. Nah, orang itu teh kayak anggap penjaga toiletnya aja. Jadi tahu yang penting dia udah ngeliat kalau misalnya itu motor saya. Usahain jangan di tempat yang sepi aja. Iya. Perjalanan nih ya. Kalau misalnya ya seperti ceritanya Pak Hamdan tadi, misalnya kebelet atau misal emang harus sholat Jumat tapi masih banyak atau mau sholat bagaimana, coba pastiin aja dititipin lah motornya atau barang-barangnya karena itu kan merupakan tanggung jawab dari si kurir. Sekarang mungkin sampai sini cukup dulu ya Pak ya, maksudnya ngobrol-ngobrolnya, nanti nextnya kita akan ada bahasan lagi mengenai kehidupan seputar kurir. Oke, bagi yang mau sharing boleh email ke sini ya. Kalau misalnya mau jadi narasumber, sok silahkan, nanti kita ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing cerita-cerita seputar pengiriman paket, kejadian lucu, mau lucu, mau sedih, mau senang, apa segala macam, tumpahin aja di sini karena kita cuma mau sharing aja kok. Oke, so mungkin sampai di sini dulu ya. Terima kasih banget Pak Hamdan. Semoga tetap sehat, semoga rezekinya lancar ya. By the way, jangan lupa like, subscribe untuk next videonya. Silahkan ditunggu aja. Nanti kita akan berdua akan jadi hostnya. Oke, terima kasih. Saya dengan Maya dan Minho. Jangan lupa ya, selalu jaga kesehatan, kenali dulu dirinya sendiri, kenali dulu badannya sendiri. Kalau udah capek, istirahat sebentar akan lebih baik daripada maksain. Oke, sip.